Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student of class 1C SDI Al Munawwarah. Selamat pagi. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Orang tua sehat, papa mama sehat, saudara semuanya sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Masih semangat belajar ya? Oke, hari ini hari Senin belajar bersama Ustazah Faik. Oke, pada hari Senin ini, what is our lesson now? Ya, our lesson now is Al-Quran Hadis. So, mari kita buka bersama-sama pelajaran Al-Quran Hadis hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak solih sekalian, di rumah tetap belajar, tetap semangat ya. Sebelum memulai belajar pembelajaran hari ini, silahkan kalian masing-masing membaca doa. Sebelum mengerjakan tugas juga membaca doa. Semoga ilmu yang Ustazah ajarkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak solihah kelas 1C, Ustazah hari ini akan mengajar materi Hifdzul Quran. Apa ya artinya Hifdzul Quran? Semuanya tahu ya? Hifdzul Quran adalah menghafal Al-Quran. Nah, untuk kalian kelas 1 kita mulai dari surat-surat yang pendek dulu. Apa ya yang akan kita hafalkan hari ini? Selain kalian menghafalkan suratnya, Ustazah tahu kalian semuanya sudah menghafal suratnya dan bahkan Ustazah yakin semuanya pasti pernah dan setiap hari membaca surat ini. Surat apa ya kira-kira? Oke anak-anak, hari ini surat yang sering kalian baca yang akan kita bahas hari ini adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah surat pertama. Artinya adalah surat Al-Fatihah artinya pembukaan. Apa arti surat Al-Fatihah? Iya betul, pembukaan. Nah, Al-Fatihah ini merupakan surat pertama dalam Al-Quran. Ada banyak sekali surat dalam Al-Quran dan Al-Fatihah yang tertulis pertama dalam Al-Quran. Jadi kalian ketika buka Al-Quran, pertama kali yang kalian temui adalah surat Al-Fatihah. Nah, kita akan membahas lebih dalam tentang surat Al-Fatihah. Sabar duduk di depan HP-nya, sabar di depan TV-nya. Dengarkan penjelasan Ustazah sampai selesai ya. Oke. Yang pertama, surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Tadi sudah Ustazah bilang. Kemudian surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Ada 7 ayat. Oke. Ada berapa ayat pada surat Al-Fatihah? Iya betul, ada 7 ayat. Ingat ya, surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Dan surat Al-Fatihah merupakan surat Makkiyah. Makkiyah. Oke, sama-sama ucapkan surat Makkiyah. Kenapa dikatakan surat Makkiyah? Karena Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu tentang surat Al-Fatihah ini kepada Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad masih berada di kota Mekah. Makanya namanya Makkiyah. Nanti suatu hari Nabi Muhammad akan pindah ke Madinah. Nah, kalau yang diturunkan di Madinah nanti nama suratnya beda lagi, bukan Makkiyah. Karena ini di Mekah, di kota Mekah, maka surat ini disebut surat Makkiyah. Tergolong surat Makkiyah. Tergolong surat Makkiyah. Kenapa? Iya betul. Karena diturunkan di kota Mekah. Bagus. Selanjutnya, Ustazah ada lagu ini. Kalian dengarkan lagunya dan insya Allah ini mempermudah kalian untuk menghafalkan arti dari surat Al-Fatihah. Silahkan dengarkan lagunya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau kurniakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau kurniakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Selanjutnya, kalian sudah dengar lagunya dan Ustazah sudah potong-potong lagunya menjadi per ayat. Kita akan membahas surat Al-Fatihah ayat per ayat. Oke, ayat yang pertama bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah yang juga disebut lafadz basmalah. Jadi, ayat pertama surat Al-Fatihah adalah lafadz basmalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim artinya Oke, jadi artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah ini sayang sama kalian semuanya. Makanya semuanya sama Allah dikasih nafas, dikasih sehat, dikasih ayah dan ibu yang lengkap. Itu dikasih sama Allah tanpa kalian minta, tanpa kalian berdoa, ya Allah hari ini aku minta bernafas. Gak pernah ya. Nah, tapi karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah kasih semua kebaikan untuk kita semua. Oke, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim artinya yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Oke, selanjutnya kita lanjut pada ayat kedua. Kalau yang pertama ini bacaan basmalah, ayat kedua surat Al-Fatihah merupakan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ayat pertama tadi itu basmalah, sekarang yang kedua, ayat kedua surat Al-Fatihah merupakan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Apa ya artinya alhamdulillahirabbil alamin? Nah, bacaan hamdalah ini biasa kita baca setiap selesai melakukan sesuatu. Sudah makan, sudah minum, sudah belajar, sudah ngapa-ngapain semuanya, biasakan membacakan hamdalah. Dan sebelum melakukan sesuatu, biasakan membaca ayat pertama tadi basmalah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin ini adalah ungkapan syukur. Jadi bersyukur. Kalau bersyukur itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa ya? Oke, artinya Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, jadi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi Allah ini Tuhan semesta alam, Tuhan semua yang ada di alam ini. Tuhannya manusia, Tuhannya hewan-hewan, Tuhannya tumbuhan, Tuhannya benda-benda yang ada di alam semuanya. Karena Allah lah yang menciptakan semua semesta alam, alam beserta isinya. Ini ciptaan Allah. Makanya kita harus selalu bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Oke, Ustazah ulang lagi ya, sedikit ya. Ayat pertama tadi basmalah dan ayat kedua hamdalah. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim ini artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita dengarkan artinya. Oke, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu selalu baik, selalu bermurah kepada kita, lagi Maha menyayangi. Ayat yang keempat. Nah, ini dia ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Allah tadi Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan sekarang Maliki yaumiddin. Apa artinya Maliki yaumiddin? yang menguasai hari pembalasan. Ulangi, artinya adalah Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Apa ya hari pembalasan itu? Iya, hari pembalasan itu adalah hari akhir, hari kiamat. Nah, itu semua kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Allah yang mengatur kapannya datang hari kiamat, kapan waktunya hari kiamat itu Allah. Nah, di sana juga akan ditimbang semua amal perbuatan kamu. Kamu rajin sholat apa enggak selama hidup? Mulai sekarang rajin sholat apa enggak? Nah, kamu kalau ngaji semangat apa tidak? Nah, semua itu hari ini sedang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Dan nanti Allah yang maha menguasai hari pembalasan akan memeriksa catatannya di hari kiamat. Jadi mulai sekarang ayo siap-siap, rajin sholat, rajin ngaji, rajin beribadah, berbakti sama ayah dan bunda semuanya, agar nanti ketika kita menghadap Allah di hari kiamat, kita datang dalam keadaan beramal sholih ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke ayat kelima. Ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, apa ya artinya? Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Oke, jadi di ayat kelima ini kalian harus yakin bahwa tempat meminta pertolongan itu hanya satu, yaitu Allah. Aku kalau minta tolong sama mama aku, Ustazah. Aku kalau minta tolong sama papa aku. Iya benar, tapi yang memberi kekuatan sama mama, sama papa untuk bantuin kamu itu semuanya datangnya dari Allah. Aku
aku minta tolong sama teman, aku minta tolong sama bibi di rumah. Iya betul, mereka yang bantuin kamu itu adalah perantara, tapi sebenarnya yang beri kekuatan itu adalah Allah. Jadi minta tolong yang pertama itu kepada Allah. Selalu berdoa untuk semua kesulitan kamu, minta, nanti insya Allah dimudahkan. Misalkan sekarang belajarnya terasa sulit sekali, pelajarannya sulit semuanya. Nah, minta sama Allah, minta dimudahkan, minta digampangkan semuanya, minta diberi kemudahan, jadi kalian semua bisa belajar dengan gampang, dengan mudah. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena seperti ayat kelima ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Ya Allah. kami menyembahmu, ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, di ayat 5 ini juga dibilang hanya kepadamu kami menyembah. Menyembahnya kepada Allah. Jadi anak-anak soleh yang dari sekarang sholatnya karena disuruh, mulai sekarang jangan. Sholatnya itu karena Allah, karena menyembahnya kepada Allah, karena ingin pahalanya dari Allah, bukan hadiah atau bukan pujian dari orang tua. Gitu ya. Kita lanjutkan ayat ke-6. Ayat ke-6, ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini minta sama Allah, minta ditunjukkan jalan yang lurus. Hah? Jalan yang lurus apa? Jalan yang lurus itu bukan jalan raya yang lurus, bukan. Jalan yang lurus itu maksudnya adalah apa ya? Nah, maksudnya apa itu jalan yang lurus? Ada di ayat ke-7. Apa ya maksudnya? Nih, jalan yang lurus yang dimaksud adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Tadi di ayat ke-6 bilang minta ditunjukkan jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Ini dia. Kita dengarkan artinya. Yaitu jalan orang-orang yang aku mudahkan iman kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimungkari, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Iya, jadi jalan yang lurus yang dimaksud adalah jalan orang-orang yang disayang oleh Allah. Allah sayang sama orang-orang yang bagaimana? Tentu Allah sayang sama orang-orang yang rajin beribadah. Allah sayang sama orang yang selalu melakukan kebaikan. Nah, maksudnya jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang baik-baik ini. Gak pernah melenceng-lenceng berbuat kejelekan, gak pernah melenceng-lenceng berbuat keburukan. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau kurniakan kasih sayang kepada mereka, dan bukan jalan-jalan dari orang yang dolim, bukan jalannya orang yang suka berbuat jelek, bukan jalannya orang yang suka usil. Nah, bukan jalannya orang yang suka berbuat kejahatan. Jadi minta sama Allah untuk selalu ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan menuju kebaikan, bukan kejelekan. Paham ya anak-anak solih semuanya? Oke, sudah 7 ayat Ustazah jelaskan. Alhamdulillah. Kemudian tugas yang harus kalian laksanakan, tugas yang harus kalian kerjakan adalah halaman 15 dan 16. Halaman 15 dan 16. Ada tugas menjawab soal, ada tugas menebalkan ayat,
Kemudian ayat itu sudah diacak nomornya, jadi kalian harus baca satu persatu ayatnya dan beri nomor ayatnya. Oke ya. Jadi tugasnya adalah menjawab soal, menebalkan ayat, dan memberi nomor ayat. Oke, insya Allah paham semuanya. Alhamdulillah. Dan sambil dihafalkan lagu arti surat Al-Fatihah tadi ya. Kalau kalian hafal arti surat Al-Fatihah, otomatis kalian memahami. Nah, Al-Fatihah ini kenapa harus dihafal artinya, Ustazah? Karena kalian membaca surat Al-Fatihah setiap hari. Kalian membaca surat Al-Fatihah, pasti setiap hari membaca surat Al-Fatihah. Kok gitu? Karena surat Al-Fatihah dibaca ketika sholat. Setiap sholat, satu rakaat ada satu surat Al-Fatihah. Jadi setiap sholat ada surat Al-Fatihahnya. Kalau sholat subuhnya 2 rakaat, berarti surat Al-Fatihahnya 2 kali. Kalau sholat duhurnya 4 rakaat, berarti membaca surat Al-Fatihah 4 kali. Kalau sholat asarnya 4, Al-Fatihahnya juga 4. Maghrib 3 rakaat, jadi membaca 3 rakaat surat Al-Fatihah, 3 kali surat Al-Fatihah. Dan yang terakhir, sholat isya 4 rakaat, kalian membaca 4 kali surat Al-Fatihah. Jadi anak-anak solih, kesimpulannya dalam satu hari satu malam dari subuh, duhur, asyar, maghrib, isya, berapa kali kalian membaca surat Al-Fatihah semuanya? Oke, ditambahkan subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Jadi semuanya ada berapa surat Al-Fatihah? Iya, ada 17 surat Al-Fatihah. Jadi, dalam satu hari satu malam ada 17 kali surat Al-Fatihah dibaca. Ini minimal. Kalau kalian baca di luar sholat, lebih bagus. Kalau kalian sholat sunat, akan lebih banyak lagi surat Al-Fatihah dibaca. Oke, anak-anak solih, diingat ya. Al-Fatihah ini kita baca pada setiap rakaat dalam sholat. Karena Al-Fatihah ini adalah rukun sholat yang wajib dibaca. La sholata liman la yaqra bi fatihatil kitab. Gak dikatakan sholat orang itu sempurna, dikatakan tidak sempurna kalau siapa-siapa yang tidak baca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya. Jadi wajib hukumnya harus dibaca dengan baik dan benar. Bacaannya yang salah-salah kemarin harus diperbaiki ya. Jadi perbaiki bacaan surat Al-Fatihah kalian. Kemarin itu Ustazah perhatikan ada yang salah di ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Iya karena butuh iya karena stain seharusnya matikan nun, kalian matikan ke mim. Banyak yang salah di situ. Diperbaiki agar tidak menjadi salah arti, karena kalau salah huruf jadi salah artinya. Sedangkan Al-Fatihah ini kan wajib dibaca dalam sholat. Masa baca surat Al-Fatihah yang salah? Ya, diperbaiki terus dan jangan lupa rajin sholatnya, rajin berdoanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kerjakan tugasnya, dihafalkan arti surat Al-Fatihahnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.